Subtema 2 pembelajaran 3 sampai 6. Tentunya anak-anak Bapak sudah siap untuk mengikutinya? Baik, semoga semuanya dalam kondisi sehat sehingga bisa menerima materi lewat video online pada kesempatan ini. Oke, selamat mengikuti, semoga lancar. Baik, dalam kesempatan ini kita memasuki tema kedua, persatuan dalam perbedaan. Kita ambil dari buku tematik terpadu kurikulum tahun 2013, edisi revisi tahun 2018. Kita ikuti bersama-sama. Kita memasuki yaitu pada bagian tema kedua, pembelajaran kelas 6 semester 1, yaitu persatuan dalam perbedaan, diambil dari buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Kita ikuti bersama-sama. Pada bagian subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran keempat. Tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Saya membaca, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville, perjanjian Romerin, dan konferensi meja bundar yang disingkat dengan KMB. Amati gambar dan baca teks berikutnya. Perjanjian Linggarjati yang terjadi pada 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia yaitu dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat tepatnya, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah dan oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Adapun hasil perundingannya, pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang isi yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Isi ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat yang disingkat dengan RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth persemakmuran, yaitu perjanjian Linggarjati. Ini menimbulkan yaitu pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mox akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Ya, pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Perjanjian Renville yaitu pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Yang perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda, dan perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN. Komisi Tiga Negara atau KTN yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syafruddin. Adapun delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjatmojo. Hasil perundingan yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda.
Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di daerah wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Romroyen yang dilaksanakan pada 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMP di Den Haag dimulai. Nah, ini suasana ya dalam suasana perjanjian tadi Romroyen. Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Ya. Hasil dari konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. RIS membalikkan hak milik ke Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambilalihan utang India Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Ini suasana Meja Bundar pada waktu itu ya, dari dokumen sumber HTT Indonesia.com. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat yang efektif. Akan dibagi atas 3 kelompok. Yang satu, kelompok A, B, dan C ya, masing-masing memiliki kerja. Kelompok A yaitu melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Linggarsati, yang ke B perjanjian Reville, yang C perjanjian Romroyen. Nah, itu adalah prosedur dalam pengerjaan diskusi nanti. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, kita fokus pada perjanjian tadi, yaitu perjanjian baik Linggarsati, Renville, dan Romroyen. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi yang mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Ayo kita mencoba. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan? Nanti pendapatmu kalian tuangkan di dalam kolom. Dan contoh sikap-sikap yang kamu temukan dan bisa kamu jelaskan. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan juga bisa dituangkan di situ. Hari ini kamu akan berlatih drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan penjelasan dari guru tentang aturan pelaksanaan latihan tersebut. Ayo berlatih untuk penampilan drama tentang persatuan dan kesatuan. Saya menggunakan pita merah putih sebagai pengikat kepala dan hiasan. Saya menggunakan pita sepanjang 0,5 meter dan saya hanya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut, sedangkan kayu memerlukan pita 1,2 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Nah, berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter, Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter, dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Siapa yang menggunakan pita paling panjang? Jelaskan. Nah, tentu diamati dulu sesuai dengan informasi yang ada. Tulis urutan penggunaan pita tersebut sesuai dengan urutannya tadi dari kelompok dalam waktu berikut. Jelaskan cara kamu mengurutkan bilangan tersebut ya, itu kamu baru saja mencoba mengurutkan tadi. Ini dari garis bilangan berikut menunjukkan persepuluhan, yaitu ini contoh yang pertama pada garis bilangan pertama. Garis bilangan yang kedua, garis bilangan berikut menunjukkan perseratusan ya. Yang ketiga perseribuan,
Dan dari yang terkecil ke yang terbesar ya, ini 0,25 sampai ke 0,5 dan 1,2. Bagaimana kalau bilangan tersebut adalah merupakan bilangan campuran ya, antara bilangan bulat dan desimal? Perhatikan berikut ya, 9,645 dan 8,147 dan 8247 ya. Langkah-langkah pertama, perhatikan bilangan bulat yang ada, bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka perhatikan setelah koma dan lain sebagainya. Dengan demikian urutan untuk bilangan tersebut ada 9,645 per 1000, 8,147 dan 8,247. Dari yang terkecil ke yang besar adalah 8,147, 8,247 dan 9,645. Ayo berlatih, kamu telah mengetahui cara membandingkan dan mencari semak. Selesaikan, perhatikan kartu bilangan berikut. Bandingkan bilangan berikut, gunakan tanda mana terbesar dan tanda panah yang terkecil. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan bilangan pada tabel berikut ya. Kamu bandingkan dan berikan anak-anak dari itu. Perhatikan bilangan tabel ini juga dan urutkan bilangan pada tabel tersebut dari yang kecil ke yang besar. Urutkan bilangan berikut juga dari yang besar ke yang kecil ya, sebaliknya. Buat soal seperti contoh latihan di atas. Kan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, apa yang sudah kamu pahami dengan baik, apa yang belum kamu pahami, apa yang kamu lakukan agar lebih paham, sikap apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama dengan orang tua, boleh bertanya dengan orang tua, kakak, dan lain sebagainya. Mintalah orang tuamu bercerita tentang mereka. Oke ya. Kita memasuki pada pembelajaran kelima. Sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ayo berdiskusi. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah mempelajari upaya-upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah Indonesia ya. Itu nomor 1 urutan sampai 5, kelompok 1 sampai 5, dan tugas mencari informasi tentang pertempuran itu ya. Kamu telah melakukan kerjasama secara berkelompok ya. Informasi apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik atau dalam bentuk kolom yang kosong, dan tujuan apa yang dicapai tadi kalian masukkan dalam kolom juga. Selanjutnya kamu akan bekerja sama dalam tari endang. Apakah kamu masih ingat gerakan yang telah kamu pelajari sebelumnya? Ayo berlatih ya. Sebelumnya kamu mempelajari beberapa gerakan dalam tari endang. Latih kembali gerakan tersebut secara berpasangan. Apakah kamu sudah dapat melakukan? Lakukan dengan baik dan jelaskan di dalam kelompok ini. Gerakan mana yang belum kamu kuasai dengan baik, dituangkan juga dalam kolom itu, nanti diskusikan dengan kawan-kawan. Apa rencanamu agar gerakan tersebut lebih baik lagi? Nah, tentu rencananya adalah untuk mendalami dan banyak latihan lagi. Ayo mengamati, sekarang kamu akan mempelajari lebih lanjut gerakan tari endang berikutnya ya. Itu gerakan yang pertama, itu posisi duduknya diperhatikan ya, bersela ya. Tangan kiri mampu, tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung dahi. Agar berbunyi pup dilakukan gantian selama 3 kali. Nah itu pola latihannya berbaris ya, lurus. Urutan gerakan endang itu dari nomor 1 tadi, uraian gerakan, dan kelompok 2 ini gambarnya posisinya dan posisi barisannya tetap. Dan kelompok 3 seperti itu posisi cara duduknya, dan kelompok 4 itu ya. Nah ini posisi duduknya seperti itu ya, berbaris membancar dan memanjang. Dan kelompok 5 ulangi gerakan nomor 3 ya, posisi
duduk lantainya, pola lantainya seperti itu, dan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 ya. Masih ada lagi nomor 10 untuk posisinya, dan nomor 11. Nah, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan gerakan tersebut, perhatikan peragaan dari gurumu. Kamu baru saja mempelajari berbagai gerakan dalam tari indang, berlatih secara rutin supaya lebih sukses. Saya juga pelajari lebih lanjut tentang hitungan campuran yang melibatkan pecahan dan desimal. Saya berlatih di situ. Meter pita yang digunakan untuk menghias kado, berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut. Nah, itu diketahui, ditanya di jawaban, diketahui panjang pita 0,8 meter digunakan untuk menghias kado 1/4 dari seluruh pita. Adapun ditanyakan berapa meter pita yang digunakan untuk membungkus kado dan berapa meter digunakan untuk mengikat rambut. Nah, jawabannya angka pertama ubah desimal ke dalam pecahan 0,8 ya, sama dengan 8/10. Terus serahkan 5. Langkah kedua, kalikan 4/5 dengan 1/4 kali 1/5 kali 1/4 sama dengan 4/10, 20 atau 1/5 meter. Kemudian bisa juga diubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,2 meter. Jadi pita yang diperlukan untuk menghias kado adalah 0,2 meter, sedangkan pita yang digunakan untuk mengikat rambut adalah 0,8 dikurangi 0,2, 0,8 dikurangi 0,2 sama 0,6 meter. Itu jawabannya ya. Selesaikan soal berikut dan nanti bisa didiskusikan dengan nah, itu berikutnya, kolom berikutnya untuk bagian kolom pengerjaan diskusikan dalam buku ya. Semua selesaikan soal hitung campur berikut ya. 3/5 ditambah 0,725 ya. Berikutnya itu kelompok 3, 4, 5. Tukarkan soal tersebut dengan salah seorang temanmu, disebutkan soal apa yang belum kamu pahami, apa yang belum yang kamu lakukan agar lebih paham. Sikap yang mana yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kerjasama dan orang tua, jangan lupa supaya bisa mencapai tujuan kamu. Nah, ajaklah orang tua di rumah untuk membuat satu kegiatan, tentukan tujuan, pembagian tugas, dan tulis laporan kegiatan yang sudah kita buat. Pembelajaran yang ke-6 adalah pembelajaran terakhir. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kita sama dalam kehidupan. Tahukah kamu juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga. Ayo kita bekerja sama dalam permainan olahraga ayam kelam ya. Ayo berlatih, itu olahraga-olahraganya. Dan ini seseorang atau anak yang ngajak untuk berlatih, yaitu ayam kelam. Mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Ya, kalau ada kerjasama akan mencapai tujuan, akan lancar permainan itu. Membaca Bandung Lautan Nabi ya. Peristiwa Bandung Lautan Nabi adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nikah Belanda itu dapat menggunakan kota Bandung ya. Itu ceritanya itu ya, tentang Bandung Lautan Nabi. Nah, setelah itu berdasarkan teks di atas kita diskusikan dan kita bicarakan tentang Bandung Lautan Nabi, apa, mengapa, di mana, dan mengapa terjadi ya. Itu informasi tentang peta pikiran berikutnya. Ayo mencoba kita renungkan apa yang kamu pelajari dalam kegiatan hari ini, apa yang sudah kamu pahami, apa yang belum kamu pahami, apa yang kamu lakukan agar lebih paham ya. Kerjasama dengan orang tua, jangan lupa ya, supaya apa
apa yang kita kerjakan bisa lancar dan baik sesuai dengan tujuan. Kita lanjut pada tugas berikutnya. Nah, setelah kita dengarkan bersama-sama dan kita ikuti pembelajaran melalui video online tadi, kita selanjutnya kita kerjakan soal tugas belajar di rumah PDR kelas 6 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Ya, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3-6. Itu untuk mata pelajaran PKN itu ada 10 nomor, bahasa Indonesia pun ada 10 nomor, IPA ada 10 nomor juga. Ya, kita ikuti yaitu pelajaran IPA tadi, yang IPS 1-10 juga, SPDB itu 1-10 juga. Ya, kamu kerjakan itu sesuai dengan ketentuan dari Bapak. Tidak perlu kalian kerjakan ujian pembelajaran, itu hanya kamu kerjakan aja PDR ini yang tugas Bapak berikan. Oke, selamat mengerjakan, semoga baik dalam aku. Demikianlah penyampaian Bapak lewat video online materi dari tema 2, subtema 2, pembelajaran 3-6. Selanjutnya nanti seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalian akan menerima tugas untuk sebagai kegiatan kalian, tugas di rumah ya, BDR belajar di rumah, yaitu melalui tugas yang Bapak berikan. Kalian cukup mengerjakan apa yang Bapak berikan lembaran yang sudah Bapak ketik dan tidak perlu mengejarkan dari izin ya, cukup itu saja.